Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang Bu Radi sayangi. Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali pada pelajaran pendidikan al-Islam. Ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bab 9. Bab 9 ini kita tentang sholat fardu berjamaah. Nah, sebelum masuk ke bab 9 ini, ada yang Bu Rani tanya. Anak-anak, sudahkah kalian sholat subuh tadi pagi? Sudah. Sudahkah sholat duha? Sudah. Alhamdulillah ya. Untuk sholat fardu ini, itu memang sudah menjadi keseharian kita. Selalu melaksanakan sholat. Sholat fardu ini adalah sholat wajib kita sehari-hari. Nah, tahukah anak-anak, orang yang sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat yang sendirian. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama jika dilakukan di masjid. Allah banyak sekali memberikan pahalanya. Bagi yang sholat ke masjid, itu setiap langkah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki kanannya menambah pahala, langkah kaki kirinya menghapus dosa-dosa kecil. Iya. Lanjut nih. Ada dalil pokok tentang anjuran kita untuk menunaikan sholat. Coba dibaca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Gambar orang sedang sholat berjamaah. Iya, ini siswanya. Ada Pak Guru juga di sini. Ini yang di belakang sini itu perempuan. Ini mereka sedang melakukan kegiatan sholat berjamaah. Nah, untuk yang paling depan di sini itu adalah namanya apa ini? Coba, ada yang tahu? Namanya imam. Nah, sedangkan anak-anak di belakang sini, yang di belakang ini namanya makmum. Nah, untuk sholat berjamaah itu harus ada imam dan harus ada makmum. Ini baru disebut sholat berjamaah. Nah, saat sholat ini menghadap kemana, nak? Menghadap kemana? Ke arah kiblat ya. Jadi kalau menjawab sholatnya menghadap kemana? Jawablah ke arah kiblat. Bukan menjawab ke arah barat ya. Kita sholatnya menghadap Ka'bah, arahnya ke kiblat. Oke ya. Lanjut. Kita masuk ke arti sholat. Arti sholat itu ada dua, secara bahasa dan secara istilah. Nah, pengertian sholatnya secara bahasa. Sholat itu artinya adalah doa secara bahasa ya. Kalau secara istilah, sholat itu artinya ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Takbiratul ihram itu apa? Mengangkat kedua tangan lalu membaca takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa dipahami sampai sini ya. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, sholat itu ada dua macam. Satu sholat fardu, yang kedua sholat sunnah. Ingat-ingat ada dua, sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, sholat fardu yaitu sholat yang dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Jadi kita melakukan sholat sehari-hari itu namanya sholat fardu. Nah, apa saja itu? Ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib
maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Pasti kalian sudah hafal ya nak ya, karena sudah melakukannya sehari-hari ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini anak kecil ikut sholat ayahnya nih. Sholat fardu sehari semalam itu ada 17 rakaat. Jadi kalau ini kalian jumlah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4, itu hasilnya ada 17 rakaat. Jadi kita melakukan sehari itu ada 17 rakaat. Sholat fardu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Jika kamu Islam, jika kamu muslim, artinya kamu wajib melakukan sholat fardu. Jika tidak melaksanakan sholat fardu, maka akan berdosa ya. Baik kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan musibah, dalam keadaan bahagia, harus tetap sholat ya. Nggak ada air, nanti tayamum. Nggak bisa menyentuh air, nanti tayamum. Saat sakit bisa sambil duduk, sambil tiduran. Asal jangan sambil tidur. Kalau tidur nggak bisa sholat ya. Nah, itu bisa dilakukan ya Mbak. Nah, lanjut ya. Nah, terus ini ada sholat jahar dan sir. Apa itu sholat jahar? Apa itu sholat sir? Nah, jahar dulu ya nak ini. Sholat jahar. Sholat jahar itu adalah sholat yang bacaannya dibaca keras dan nyaring oleh imam ketika sholat berjamaah. Contohnya sholat yang dibaca jahar itu subuh, maghrib, dan isya. Untuk mengingatnya gampang nak. Ini sholat yang dibaca jahar atau keras dan nyaring itu ketika malam tiba, keadaan dunia ini gelap. Contohnya subuh masih gelap, maghrib sudah gelap, isya sudah gelap ya. Harinya sudah gelap. Nah, sedangkan sholat sir itu sholat yang bacaannya dibaca pelan atau lirih. Contoh sholat yang dibaca sir adalah duhur dan asar. Jadi kalau sholat duhur dan asar, kalian bacanya pelan atau lirih. Ini sholat ini, duhur dan asar ini dibaca lirih dalam sholat berjamaah maupun sendirian ya. Ini sudah siang hari nak, terang, matahari belum kelihatan. Kalau ini subuh, maghrib, isya ini matahari belum kelihatan. Maaf ini salah. Duhur dan asar dilakukan pelan, dibaca pelan dan lirih. Itu lenandani biar gampang itu pada siang hari saat matahari sudah kelihatan. Dunia ini terang. Jadi bacanya kamu pelan dan lirih. Sedangkan sholat yang dibaca keras dan nyaring itu sholat yang dilakukan saat matahari belum kelihatan. Hari di dunia ini gelap malam ya. Contohnya subuh, maghrib, dan isya. Kamu ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, sekarang lanjut. Tata cara sholat berjamaah. Nah, ada tata cara mana? Coba kita apa ya? Nah, sebelum masuk kita baca pengertian sholat berjamaah dulu. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada imam, ada makmum ya. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian atau munfarid. Sholat sendirian itu disebut juga sholat munfarid. Sholat berjamaah dilakukan paling sedikit oleh 2 orang. Minimal orang yang melakukan sholat berjamaah itu berjumlah 2. Satu menjadi imam, satu menjadi makmum. Itu sudah dikatakan sholat berjamaah. Misalnya kamu di rumah sama adikmu sholat duhur, berarti kalian sudah melakukan sholat berjamaah. Dan pahalanya itu, orang yang melakukan sholat berjamaah pahalanya 27 derajat.
Kalau sendirian hanya 1 derajat. Wah, banyak sekali anaknya perbandingannya. Selisihnya banyak sekali ya. Kita lanjut. Nah, siapa imam, siapa makmum? Imam adalah orang yang memimpin sholat. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Lanjut, tugas imam dalam sholat. Imam bertugas mengatur shaf atau barisan makmum. Sedangkan lanjut, imam diutamakan orang yang fasih bacaan dalam Al-Qur'annya. Imam harus lebih pandai dalam ilmu agama. Lanjutnya ya. Sedangkan tugas makmum dalam sholat harus taat pada perintah imam. Misalnya, Pak Imamnya bilang gini, Farel, misalnya Farel ya, oh bukan, misalnya Dido, ini softnya yang depan masih kosong, maju. Nah, jika disuruh maju sama sama imam untuk mengisi soft, ya manut aja maju, begitu ya. Yang kedua nih, mengikuti gerakan imam dalam sholat. Kalau imamnya sujud, ikut sujud. Kalau imamnya ruku, ikut ruku ya. Tidak boleh mendahului gerakan imam. Ini pasti ya, nggak boleh. Imamnya belum sujud, kalian sudah sujud, itu tidak boleh. Terus makmum boleh mengingatkan imam saat lupa dalam membaca ayat maupun lupa gerakan sholat. Nah, kalau untuk makmum laki-laki mengingatkan imamnya saat sholat itu dengan cara membaca subhanallah ya. Jadi kalau kamu menjadi imam terus makmum belakangmu bilang subhanallah, berarti kamu ada yang salah saat kamu mengimami. Nah, sedangkan untuk makmum perempuan itu dengan menepuk tangannya gitu. saat sholat tersebut. Kita lanjut ya nak ya. Seorang imam itu harus seorang laki-laki, tetapi jika semua jamaahnya perempuan maka imamnya boleh seorang perempuan. Jadi imam itu harus laki-laki. Kalau makmumnya laki-laki dan perempuan, imam laki-laki boleh mengimami kalau jamaahnya laki-laki dan perempuan. Bingung enggak ya? Tetapi perempuan boleh menjadi imam asal jamaahnya, makmumnya perempuan semua. Itu aja nak. Perempuan boleh mengimami sholat asal makmumnya atau jamaahnya juga hanya perempuan. Perempuan tidak boleh menjadi imam sholat seorang laki-laki. Paham? Nah, paham ya? Perempuan boleh menjadi imam jika jamaahnya hanya perempuan saja. Habis itu paham ya nak ya? Paham, alhamdulillah. Lanjut. Nah, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu lebih utama di masjid. Di rumah boleh, nggak apa-apa, boleh di rumah, tapi lebih utama di masjid. Yang kedua, sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Banyak ya nak ya, daripada sholat sendirian, hanya 1 derajat saja. Nah, yang ketiga, sholat berjamaah dapat mempererat tali persaudaraan. Dengan sholat berjamaah, kita jadi bersama-sama dengan saudara kita, dengan sama-sama dengan tetangga kita jika dilakukan di masjid. Bertemu dengan saudara jauh kita saat di masjid, bererat tali persaudaraan. Yang keempat, sholat berjamaah akan menunjukkan syiar Islam. Ia sebagai dakwah syiar sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu lebih utama dan pahalanya lebih banyak. Maka dengan kita sholat berjamaah ke masjid, kita juga
berdakwah, mengajak orang lain, yuk kita ke masjid sholat berjamaah. Nah, ini pesan Burani, laksanakan sholat 5 waktu berjamaah dan di awal waktu. Kalau bisa adzan berkumandang, ambil air wudhu, diusahakan bisa deh nak, diusahakan bisa. Ada adzan, langsung wudhu, langsung sholat. Habis itu kalian boleh melakukan aktivitas lain, main atau belajar, atau baca buku, atau bermain dengan adikmu, dan lain sebagainya. Asalkan sholatlah dulu, baru nanti akan melakukan hal lainnya setelah sholat ya. Baik. Nah, sudah habis ternyata anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nanti jika ada yang kurang jelas, boleh WA langsung ke Burani. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita besok bisa berjumpa kembali. Sehat selalu ya anak-anak ya. Dah.